Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi. Syukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom online ini untuk meneruskan rencana kita di mana kami dari Kafah Waris Center memberikan beberapa program pembelajaran dan juga termasuk pada malam hari ini kita lebih kepada sharing ya, berbagi bagaimana agar Bapak Ibu ya, siapapun yang ingin mengetahui perihal yang sedang ramai. Nah, sedang ramai atau banyak dipertanyakan. Nah, ini yang kita angkat dalam agenda kita. Nah, agenda kita pada malam hari ini kami sudah pernah membuatnya khusus untuk alumni sebelumnya, yaitu ngopi ya, ngopi waris. Nah, ngopi waris ini ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, itu singkatan ngopinya. Bapak Ibu, eh, silahkan ya, yang baru hadir ya, selamat bergabung. Dan Alhamdulillah ya, kita di sini insya Allah akan berbagi kepada Bapak Ibu. Sekarang untuk umum, kalau kemarin untuk alumni, sekarang untuk umum. Baik, tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ya agenda kita adalah ngopi. Nah, ngopi itu adalah singkatan dari ngobrol online perihal ilmu. Nah, ngopi ilmu apa? Ilmu waris tentunya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya walaupun kita berjauhan, tapi kita bisa sambil ngobrol santai ya, ngopi ya, ngopi. Wah, kalau ngopi Bapak Ibu boleh nih di tempat masing-masing disiapkan kopinya masing-masing ya sambil ngopi ya. Ini saya sudah ada nih, sambil ngopi ya Bapak Ibu ya, disiapkan. Ya, ini istilah lagi keren kan. Wah, kita ngopi yuk. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih malam hari ini perihal bagaimana hal-hal yang berkembang. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat satu hal yang banyak muncul pertanyaan kepada kami, ya, kepada Ustadz, ya, kepada Kafawari Center, di mana tentang warisan atau yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah, itu yang akan kita coba bahas pada malam hari ini. Kalau masih hidup bagaimana? Boleh nggak? Nah, baik, Alhamdulillah sudah pada berdatangan. Nih, mungkin masih ada yang menyusul. Baik, langsung saja. Untuk kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, ini yang hadir dari mana saja nih? Ini ada yang baru sepertinya, ada yang baru, yang lama juga banyak ya, ada juga ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya sekali lagi hari ini pada malam hari ini kita lebih kepada ngobrol, ngobrol santai. Jadi bukan belajar khusus ya, tapi kita ngobrol perihal hal-hal yang memang sedang berkembang atau yang paling banyak kita dengarkan saat ini pertanyaan. Bahkan ada juga kasus-kasus juga muncul seperti ini. Nah, yang kita angkat pada malam hari ini, mohon maaf, kita akan ngobrol online perihal ilmu waris. Malam hari ini kita akan mengangkat bagaimana ketika orang tua masih hidup. Nah, bolehkah kita membagi warisannya? Nah, ini yang akan kita coba. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang akan kita coba bahas pada malam hari ini. Di sini mungkin alumni training ada, wah ini kayaknya lebih banyak yang baru ya, alumni training masih sedikit. Nah, kita di sini Bapak Ibu, Kafah Waris Center memberikan program pembelajaran itu ada beberapa tahapan. Ya, kalau kita seperti ini kita lebih kepada sharing, berbagi saja. Caranya ada ngopi, talk show, ya ada webinar, kemudian ada seminar. Kalau seminar ini lebih kepada pembelajaran mulai kepada hal-hal tertentu yang lebih masuk kepada pembelajaran. Nah, kemudian baru ada di atasnya lagi ada training. Nah, ini nanti mungkin di akhir akan saya sampaikan, tapi setidaknya Bapak Ibu kalau malam hari ini, wah mana nih kita nggak ada ilmu yang diberikan khusus, kita khusus ilmunya sesuai perihal yang kita dapatkan, kasus-kasus yang muncul, yang banyak pada saat ini pertanyaan yang datang, yang muncul, nah itu yang kita coba. Nah, jadi di sini Alhamdulillah ya kami dari Kafawari Center, saya Rahmat Junaidi,
Ya, saya Rahmat Junaidi, domisili di Medan, asal Pekanbaru. Saat ini kami membentuk lembaga edukasi training waris ya, training ilmu waris atau ilmu faraid dengan nama Kafah Waris Center. Nah, Kafah Waris Center ini alhamdulillah sudah berjalan itu 2 tahun lebih dan kami sudah melahirkan ratusan alumni. Nah, untuk training, kalau yang ikut webinar sama Kafah Waris Center ini udah sampai ya lebih 500, 600, 700 nih ya. Bahkan kalau datanya ada 1.000 ini luar biasa, Masya Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, kita di sini banyak pembelajaran, banyak yang bisa dibagi ya Insya Allah. Nah, konsultasi waris juga ada Insya Allah di setiap awal bulan di pekan pertama. Oke, baik di sini saya didampingi oleh Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Ustadz Muhammad Yusron Ramli inilah yang akan banyak membantu kita dalam pembelajaran di Kafah Waris Center. Ustadz Yusron Ramli ini beliau banyak ya membantu masyarakat baik itu dari berbagai kalangan ya ada anak muda yang pelajar, mahasiswa maupun pengusaha ya maupun karyawan, pegawai dan juga yang luar biasa Ustadz kita ini pernah menyelesaikan salah satu kasus itu banyak ahli waris itu sampai 300-an orang, Masya Allah. 300 penerima waris. Nah, Alhamdulillah ini bisa diselesaikan. Nah, dengan metode apa? Inilah yang kami ajarkan di Kafah Waris Center. Wah, ini kok bisa banyak, Ustaz? Nah, itu salah satu kesultanan yang ada di Nusantara. Bapak Ibu kebayang seorang sultan berapa hartanya. Nah, itu ternyata ada yang bisa dibagikan yang belum warisan yang belum dibagikan. Nah, itu ada sekitar 300-an. Nah, mungkin itu ya sekilas tentang Ustadz dan alhamdulillah Ustadz Muhammad Isron Ramli ini juga membantu juga dalam hal penyelesaian kasus waris dan juga memberikan pembelajaran. Nah, alhamdulillah di sini bersama Kafah Waris Center, Ustadz memberikan ilmunya kepada kita, kepada Bapak Ibu, insya Allah bisa di sini di konsultasi juga boleh ya, ada di sisi terakhir kita buka. Barangkali itu ya. Nah, langsung saja untuk ini kami sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gimana sehat. Pak Rahmat, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu ya, suara kami terdengar dengan jelas Bapak Ibu. Boleh di chat atau di open mic nggak apa-apa. Jelas ya? Mas, Oke, alhamdulillah. jelas. Wah, ini ada Pak Rahmat juga ini. Eh, Ya, maaf Sama Pak Rahmat. terlambat. Kalau saya Baru Rahmat datang. Junaidi. Oke, Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke, alhamdulillah jelas ya. Oke, langsung saja. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya, sambil ngopi juga boleh. Ustadz, udah ada kopinya Ustadz? Sudah ada nih gelasnya nih. Ya, Udah ngopi kalau saya tadi. alhamdulillah sudah disiapkan apa, udah mempersiapkan ya nih Bapak Ibu. Jadi Oh iya, Masya Allah. langsung saja kita ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, jadi Bapak Iya, Ibu, apa siap. yang kami temukan saat ini banyak ya ada yang kesalahan terjadi. Oke, Ibu nanti boleh tanya juga. Yang muncul tuh apa? Ini orang tuanya masih hidup, ya. Itu warisan kalau dibagi bagaimana? Terus ada meninggal satu, terus bagaimana? Nah, mungkin satu demi satu dulu kita kupas ya, Ustaz ya, biar jelas. Iya, Oke, dari Banten hadir. Oke, mantap ya. Terima kasih. Ini boleh sambil absen juga boleh nih, karena kita ngobrol santai aja ya, dari mana saja. Karena yang kita lihat namanya biasanya ada yang biasa ikut Zoom, biasanya tuh menambah pakai nama itu. Contoh, kalau saya Rahmat, Rahmat Medan misalnya. Nah, Bapak Ibu mungkin sambil absen boleh ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan bahas pada topik pada ngopi waris kali ini, membagi warisan ketika orang tua masih hidup. Bolehkah? Oke, Bu Risma, Sumut hadir. Nah, Sumut ini luas nih ya, dari luar kota ya. Oke, baik Bapak Ibu, apa yang menjadi pertanyaan sering kami jumpai? Pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita bahas atau kita coba selidiki dari beberapa pertanyaan itu, kami akan coba tanyakan ya, saya lah di sini mewakilin. Nah, ini kondisinya ada kedua orang tuanya masih hidup, tapi orang tuanya masih hidup, mungkin ada juga yang sudah sakit-sakitan atau gimana, anaknya ini melihat harta warisannya banyak ini. Nah, kedua orang tuanya masih hidup, tapi sang anak karena ingin mendapatkan warisan, karena butuh, dia nanya, kalau saya minta kepada orang tua saya saat ini warisan untuk saya, nah, jatah untuk saya. Nah, apakah boleh atau tidak? Nah, kita akan tanya tuh. Nah, apakah orang tuanya masih hidup nggak dua-duanya? Ternyata orang tuanya masih hidup keduanya. Nah, begitu Ustaz. Kedua orang iya. tuanya masih hidup, terus dia bertanya, dia bisa nggak dapat warisan? Nah, Bapak Ibu,
Bagaimana jawabannya? Untuk ini langsung kita minta kepada Ustadz untuk memberikan jawabannya. Tafadhol Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, Pak Rahmat dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaan tadi memang sering ditanyakan di masyarakat, termasuk sering kita bahas juga di training maupun di seminar-seminar waris ya. Jadi yang pertama memang kita perlu pahami apa sih sebenarnya yang disebut dengan harta waris ya kan. Di harta waris itu intinya harta yang diwariskan oleh seseorang yang sudah wafat ya. Nah, eh, untuk terjadinya pewarisan di dalam pembahasan fikih itu ada yang disebut dengan rukun waris ya. Jadi ada yang disebut dengan rukun waris. Nah, apa itu rukun waris? Sesuatu kondisi yang terjadi sehingga kemudian terjadilah apa yang disebut dengan pewarisan harta. Jadi apa itu? Yang pertama, ada orang yang wafat ya. Sehingga orang yang wafat inilah yang kemudian nanti hartanya akan diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, kemudian yang kedua tentu saja ada ahli waris dan ada harta warisnya. Nah, artinya kalau kemudian orangnya belum wafat, lalu kemudian hartanya mau kita bagikan, maka secara hukum hartanya boleh saja dibagikan ya, boleh saja dibagikan, tetapi ini tidak disebut sebagai harta waris ya. Kenapa? Karena belum terpenuhi rukunnya, di mana salah satu rukunnya itu adalah ada yang wafat terlebih dahulu. Nah, gitu Pak. Pak Rahmat, penjelasan sederhananya dulu. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi Bapak Ibu jelas ya bahwa kita itu ketika adanya yang bagikan itu jelas ada rukun warisnya tadi. Nah, jadi Ustadz kalau eh, Ya, tadi kan berarti boleh kalau seandainya masih ada keduanya eh, belum kalau bisa. keduanya masih hidup, hartanya boleh dibagi, tetapi tidak disebut sebagai harta waris ya. Nah, jadi Pak Ustadz kan ada juga yang menanyakan, jadi Ustadz kalau gitu kalau tidak harta waris berarti apa gitu? Nah, boleh ditambahkan aja Ustadz. Suaranya hilang. Oke, jadi kalau bukan harta waris, karena kan syaratnya ada penerima warisnya, ada ya harta yang dibagikan. Nah, sekarang hartanya ada, Bapak Ibu ya. Tapi ketika orang tuanya masih hidup, maka itu bukan disebut sebagai harta warisan yang dibagikan, jadi bukan harta waris. Nah, jadi bagaimana ketika harta itu kalau mau dibagikan ketika orang tua masih hidup? Nah, jadi namanya bukan harta waris. Kalau gitu apa, Ustaz? Bagaimana itu eh, namanya? Ya, eh, tadi kita sudah bahas bahwa ketika orang tua masih hidup, lalu kemudian hartanya kita bagikan, nah itu tidak disebut sebagai harta waris. Kenapa? Karena tadi kita sudah bahas bahwa salah satu rukun waris itu adalah ada yang wafat. Ya, nah yang wafat itu siapa? Itu adalah orang yang mau kita bagikan hartanya. Yang kita sebut dalam ilmu fikih itu disebut sebagai muwaris. Orang yang akan mewariskan harta. Nah, kalau masih hidup dan hartanya kita bagikan, berarti yang memiliki harta itu masih hidup ya. Jadi dia memberikan hartanya itu kepada orang lain, kepada katakanlah kepada anaknya, maka ini kita sebut sebagai hibah ya. Jadi hibah pemberian harta kepada anak ya. Boleh juga kita sebut sebagai hadiah ya. Kurang lebih maknanya itu sama ya. Seperti itu. Oke, Jadi jelas ya. itu disebut sebagai hibah harta atau hadiah harta dari orang tua kepada anaknya. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi jelas Bapak Ibu ya, karena Ya, ini yang sering nih. Jadi Ustaz, kalau saya bagikan sekarang itu bagi-bagi waris bukan? Bukan jawabannya ya, sudah clear Bapak Ibu ya. Tapi itu ya, namanya lebih kepada bagi-bagi harta. Tapi namanya apa? ya Hadiah hibah. ataupun hibah Bapak Ibu. Jadi clear Ya, ya. Jadi nanti kalau ada muncul lagi, wah ini kita bagi-bagi apa ini buat harta warisan? Walaupun Bapak Ibu baginya sesuai nanti rumusan mungkin yang udah belajar contohnya mungkin ya atau lihat catatan, oh ini pembagian anak ada tiga misalnya. Nah, itu udah dihitung nih sesuai hukum warisnya. Tapi kalau orang tuanya masih hidup tetap aja itu belum artinya kita warisan.
Tapi Bapak Ibu itu juga sebenarnya ada aturannya juga, nggak bisa langsung dibagi karena hibah juga ada aturannya. Tapi ini kita udah bahas itu beberapa dalam sesi-sesi yang sebelumnya. Kita fokus Ya. dulu kepada sesi pada malam hari ini. Ketika orang tua masih hidup, bagaimana ketika itu juga harta mau dibagi? Nah, jadi pertama pertanyaan yang umum Bapak Ibu sering kita jumpai, ketika orang tua masih hidup, bagaimana? Bolehkah kami membagi harta warisannya? Jawabannya untuk saat ini itu bukanlah disebut harta warisan karena orang tuanya masih hidup. Karena harus ada yang meninggal ya, salah satunya. Nah, maka bisa dibagi. Nah, sekarang baru muncul nih pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ada orang tua itu kan ada ayah ibu ya, bapak ya, ayah atau ibunya atau bundanya, nah umi abi, nah pokoknya ada dua orang, ayah dan ibu, bilang itulah sebutannya. Nah ketika salah satu meninggal, misalnya sebutlah bapak ya, ini contoh bapak meninggal. Ketika bapak meninggal, nah sementara ibu masih hidup. Nah, kan sama nih kasusnya seperti topik kita membagi warisan ketika orang tua masih hidup. Nah, orang tuanya satu meninggal, tapi satu lagi masih hidup. Nah, ini kebanyakan terjadi, mungkin teman-teman di sini hadir, mungkin merasakan nih di sekelilingnya. Ini Ya. kalau Bapak meninggal, gimana Ustaz? Apakah harta boleh nggak dibagikan? Nah, kebanyakan yang terjadi bagaimana Bapak Ibu ketika kasus ini muncul? Ada yang tahu? Ini kalau kita bicara umum dulu nih ya. Apa yang terjadi? Apakah harta langsung dibagi ketika Bapak meninggal, Bapak Ibu? Jarang ya, betul nggak ya? Jarang yang melakukan pembagian. Karena apakah ini melanggar jadi atau tidak? Nah ini tadi sesuai dengan topik kita lagi. Ketika bapak meninggal atau ibu meninggal salah satunya, jangan langsung dibagi, nggak boleh. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ada nggak muncul yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau pernyataan seperti itu tabu, pamali, nggak boleh. Masa masih hidup mamanya, masih hidup ibunya, langsung dibagi-bagi hartanya. Wah, boleh nggak sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak kami temui. Dan Bapak Ibu, kami yakin juga muncul nih pertanyaan bagaimana ya kalau kondisinya seperti itu. Mungkin sudah ada yang ngalamin mungkin. Kemarin sebelumnya Bapak meninggal, harta nggak dibagi-bagi sampai ibunya ya meninggal lagi baru ibunya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih Ustadz? Nah, ini yang mau kita coba kasih jawaban kepada masyarakat ya muslim khususnya yang banyak terjadi hal-hal ketika meninggal salah satu kok dianggap tabu, amal dan lain-lainnya seolah-olah itu dilarang. Nah, sebenarnya bagaimana Ustaz? Mohon bantuan untuk pencerahannya. Pada Ustaz. Ya. Oke, baik. Jadi tadi kan sudah kita bahas bahwa pewarisan harta itu terjadi kalau ada yang wafat, kemudian ada ahli waris yang hidup, lalu kemudian ada harta yang diwariskan. Nah, seperti itu. Jadi tiga ini itu harus ada ya. Jadi satu saja tidak ada, maka tidak ada namanya pewarisan harta. Nah, artinya kalau kemudian sudah terpenuhi tiga ini, maka sudah ada yang namanya pewarisan harta. Jadi ketika misalnya wafat bapak ya atau ayah, ibu masih hidup, maka itu sudah terjadi yang namanya pewarisan harta. Nah, kalau ditanya apakah boleh dibagikan hartanya, jawabnya ya sudah sangat boleh tentunya gitu ya. Nah, cuman memang kita perlu membedakan antara pembagian hartanya dan juga tanda kutip ini eksekusinya ya, eksekusi pembagian hartanya. Nah, yang perlu dipahami bahwa pembagian hartanya sendiri itu sudah harus dilakukan ya, sudah harus dilakukan minimal di atas kertas. Nah, adapun eksekusi dalam arti ya kemudian harta-hartanya dibagikan itu tinggal disepakati di antara ahli waris ya. Kenapa? Karena pada umumnya ketika ibu masih hidup itu kan biasanya ya tinggal di rumah peninggalan yang dibangun oleh almarhum orang tua bapak ya seperti itu. Nah, tentu saja sebagai anak ya ya kalau misalnya rumah itu dijual lalu kemudian ibunya juga memiliki katakanlah kenangan yang cukup lama lah ya, memiliki semacam ikatan ikatan memori yang cukup banyak di tempat tersebut itu kadang juga memang di beberapa kasus kami jumpa itu agak agak berat ya meninggalkan tempat itu. Nah ini tinggal teknis saja ya. Nah minimal di atas kertas ya, di atas kertas kemudian dibuat pembagian dan supaya untuk mengetahui bagian masing-masing. Jadi kalau ibu itu dapat berapa ya
Dan ibu di sini tentu saja istri ya, posisinya sebagai istri daripada almarhum. Nah, kalau ada anak tentu saja istri ini dapat seperlapan. Ada anak laki-laki, anak perempuan, maka nanti akan mendapatkan sisanya. Nah, eh, seperti itu ya. Nah, nanti tinggal mungkin harta yang lain, nah itu mungkin bisa disepakati ya. Biasanya sih yang mungkin agak berat itu ya rumah tinggal saja. Kalau misalnya ada peninggalan yang lain seperti uang ya atau perhiasan ataupun tanah kebun ya misalnya itu biasanya tidak terlalu jadi masalah ya kan ketika mau dibagi. Yang sering kali jadi masalah itu adalah bukan masalah sih agak berat ya mungkin tepatnya agak berat untuk dieksekusi pembagiannya itu adalah rumah tinggal biasanya ya untuk ibu seperti itu. Nah, ini penting ya, penting untuk kemudian dibagi di atas kertas itu untuk mengantisipasi, tepatnya mengantisipasi apa namanya kejadian yang akan datang. Kenapa? Karena biasanya kan keluarga itu tidak mau membagi lebih cepat atau tepatnya menunda itu dengan alasan ya tunggulah ibu dulu meninggal gitu ya baru kemudian dibagi. Nah ternyata faktanya tidak selamanya yang meninggal berikutnya itu adalah ibu. Ya, kami menjumpai beberapa kali menjumpai kasus bahkan ikut membantu pembagian warisnya. Berikutnya yang meninggal itu justru bukan ibunya ya, tetapi malah salah satu anak ya salah satu anak dan ketika meninggal salah satu anak itu kan sudah berarti sudah semakin panjang ininya apa namanya pembagian warisnya ya. Apalagi kalau kemudian berikutnya yang meninggal bukan ibu juga, tetapi yang lainnya ya. Misalnya katakanlah malah orang tua daripada suami atau bapak. Nah itu juga semakin panjang lagi karena nanti bagiannya yang seharusnya diberikan ke beliau ya kepada ahli waris itu tidak sempat dinikmati dan ketika wafat harus diturunkan lagi ke ahli waris berikutnya. Nah gitu Ya, Pak Rahmat. ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi jelas ya, Bapak Ibu sudah mendengar langsung dari Ustaz sangat clear ya, panjang lebar. Jadi Bapak Ibu memang untuk pembagian waris itu sudah semestinya dilakukan ketika ada yang meninggal, karena memang sudah waktunya. Nah, misal kalau Bapak meninggal, maka sudah ada penerima yang termasuk Ibu. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu kan, waduh ini harta belum baru aja meninggal udah dibagi-bagikan. Itu kalau istilahnya pamali atau tabu itu nggak ada tuh Ustaz ya. Setelah gitu apa? Oh enggak. Ada itu ya itu hanya Ya. apa persepsi mungkin di pikiran orang ini kayak kekurangan harta atau mana udah langsung bagi-bagi aja. Belum lagi yang memang berisiko ini harta istilah rumah gadang atau rumah besarnya, wah ini dijual atau dibagi, bagaimana ditinggal di mana nanti mama ibunya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya tadi Ustadz juga sudah sampaikan, saya tambahkan apa buat simpulannya tadi, Bapak Ibu bahwa orang tua kita yang ditinggalkan ya ibu ya istri kalau suami meninggal. Nah, istri juga mendapatkan bagian warisnya, anak-anaknya dan lainnya. Nah, ketika itu sudah dibagi, maka memang ya kalau rumah kita bersama di sana ada yang bisa mesti dibagi tapi tidak harus langsung dibagi begitu Ustaz ya. Dibuat di atas Ya, kertas paling tidak sudah tahu nih bagian anak-anaknya atau yang penerima waris begitu Ustaz ya solusinya ya. Di atas ya kertas betul. dulu Ustaz ya. Ya, Memang tidak langsung dibagi rumahnya dianggap sebagai tidak langsung dieksekusi lah. hartanya sesuai apanya. Jadi gitu caranya. Jadi ada solusinya Bapak Ibu. Jadi jangan eh, berpikiran, waduh jangan nih salah. Nah, yang berisiko kami jumpai tadi seperti Ustaz sampaikan juga, ada anak-anaknya itu meninggal malah ibunya masih tetap hidup, anaknya apa anaknya bapak tadi atau anak bapak ibu ini orang tuanya anaknya meninggal lagi. Nah, kalau seperti ini juga kan sudah harusnya pembagian tadi anak yang meninggal ini sudah menikmati, sudah mendapatkan warisan dari bapaknya yang sudah meninggal, tapi karena tidak dibagi, maka si anak tadi tidak mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang tuanya yang sudah meninggal bapaknya. Nah, ini kan termasuk gimana ya kita sayang ya berarti. Nah, ketika meninggal bagaimana lagi dengan anaknya si bapak tadi? Nah, ini akhirnya panjang lagi nanti ceritanya. Insya Allah akan kita kupas ini ada lagi materinya apa topiknya khusus nanti di ngopi-ngopi yang lainnya gitu barangkali ya. Nah, karena waktu kita memang terbatas, kami kasih kesempatan sekarang Bapak Ibu jika ada yang bertanya, tapi ini masih umum ya, karena kalau untuk hitung-hitungan tentu nggak mungkin dalam ngobrol-ngobrol. Kita istilahkan ngobrol nih malam nih, ngobrol online perihal ilmu waris disingkat dengan ngopi, ngopi waris, ngobrol online perihal ilmu waris. Nah,
kita sudah bahas tadi lebih jelas, sudah dapatkan jawaban dari Ustadz juga. Sekarang Bapak Ibu, ada nggak yang mau tanyakan seputar ini? Kami persilakan, boleh raise hand agar lebih jelas nampak. Siapa yang raise hand akan kami panggil, kami sebutkan namanya agar open mic. Raise hand ini sebenarnya ada yang dari apa ya, dari Zoom-nya, tapi karena ada yang open video, saya nampak nggak apa Pak Ahmad ya. Pak Ahmad kebetulan raise hand-nya manual. Oke, silakan Pak, open mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad. Iya, baik Pak Ustadz. Kebetulan ini betul saya lagi banget hobi ini di hukum keluarga ya. Iya. Iya. Kebetulan memang di bidang saya nih, Pak Ustadz. Oh ya, silakan Pak Ahmad. Jadi gini, Pak Ustadz, terkait apa yang sering kali saya temukan di lapangan, ya di kalangan masyarakat pada umumnya ya. Nah, memang seringkali datang ke rumah, namanya kita konsultan ya. Nah, ini ada satu permasalahan, Ya. ada dua pertanyaan yang tadi Pak Ustadz sampaikan kalimat waris ya. Ya. Nah, terus ada yang memang mempertanyakan hal yang sama, yang serupa. Saya jawabnya apabila itu waris, yang salah satu meninggal atau dua-duanya meninggal kan gitu Pak Ustadz ya. Iya. Tapi lebih baik lebih bagusnya saya bilang waris tidak dilaksanakan kalau memang sekarang masih pada hidupnya, alangkah baiknya dihibahkan biar kemudian tidak merepotkan semua pihak gitu Pak. Itu satu yang saya sampaikan kepada yang bertanya ya. Nah, terus yang kedua, ini kaitan antara suami dan istri. Suaminya janda apa duda, istrinya janda kan gitu ya. Iya. Masing-masing mereka ini tidak membawa apa-apa kan gitu. Iya. Notabene-nya tidak mempunyai harta bawaan. Nah, Iya. ketika menikah, nah dengan tali pernikahan itulah setelah menikah sampai ke depannya itu dia mempunyai ya beberapa bidang tanah gitu kan, harta. Nah, yang jadi pertanyaan, anak yang pertama dari istri apa namanya? Intinya masing-masing anak ya tidak mempunyai kewenangan atau memang harus dikasihkan dari masing-masing bawaan tersebut, anak tersebut gitu. Karena Masing-masing duda bawa anak bawaan, Pak ya. betul, masing-masing duda dan janda ini membawa anak gitu. Iya. Nah, itu mohon penjelasannya yang supaya kemudian saya juga tidak salah untuk menjelaskan. Mudah-mudahan sama gitu Pak Ustadz. Iya. Terima Iya, kasih iya. Pak Ustadz. Iya, Ya. baik Pak Ahmad. Langsung aja Ustaz ya, tafadhol Ustaz. Iya. Yang pertama tentang hibah ya Pak ya, hibah harta kepada ahli waris. Ya, jadi diperbolehkan orang tua menghibahkan harta kepada anaknya ya. Nah, ini ketika orang tua masih hidup, memang ada hukum tersendiri ya tentang hibah harta dari orang tua kepada anak. Nah, itu ada di kitab Bulughul Maram, yang di kitab Bulughul Maram itu kisah sahabat yang menghibahkan hartanya kepada anaknya ya, menghibahkan hartanya kepada anaknya. Nah, ketika itu sahabat ini hanya menghibahkan kepada satu anak saja. Ketika sudah menghibahkan kepada satu anak, lalu kemudian istri daripada sahabat ini belum terima hibah yang diberikan oleh suaminya kepada anaknya, lalu kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak akan terima ini sebelum ini kita sampaikan kepada Rasul. Akhirnya mereka menghadap kepada Rasul lalu menceritakan. Nah, kemudian Rasul menanyakan ya, apakah setiap anak itu diberikan hibah yang sama kepada anak ini? Nah, ternyata sahabat tadi mengatakan tidak ya. Jadi beliau hanya memberikan kepada satu anak saja. Nah, di hadis itu ada beberapa versi ya. Jadi salah satu versi itu menyatakan bahwa kemudian Rasulullah membatalkan hibah tersebut, lalu kemudian menasehati sahabat tersebut bahwa bukankah engkau ingin bahwa engkau disayangi oleh semua anakmu. Jadi kalau mau memberikan hibah kepada anak, maka semua anak itu diberikan. Ya, semua anak itu diberi.
Nah, dari sinilah kemudian para ulama itu menyimpulkan bahwa ketika orang tua menghibahkan harta kepada anaknya, maka semua anak itu dapat ya dengan jumlah yang kurang lebih sama. Nah, tinggal jumlahnya ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Ada yang menyatakan bahwa jumlahnya itu disamakan, jumlahnya disamakan, atau jumlahnya dibuat kurang lebih sama. Uh, ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya itu mengikuti porsi waris ya di antara anak, di mana laki-laki banding perempuan 2:1. Nah ini memang wilayah perbedaan pendapat, tapi kalau kami sendiri cenderung ya jumlahnya kurang lebih sama lah ya, kurang lebih sama karena memang untuk harta itu selama dia berbentuk materi, tidak berbentuk uang, itu sulit untuk membuatnya betul-betul sama ya. Kalau uang ya bisa, mungkin masing-masing 100 juta itu bisa, tapi kalau sudah berbentuk kebun, itu nilainya akan sulit dibuat sama karena yang namanya nilai pasar itu naik turun ya. Jadi tapi diperkirakan saja kurang lebih sama. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mau menghibahkan harta, nanti akan beda lagi kalau hukumnya itu menghibahkan harta ketika misalnya orang tua itu tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Nah, atau anaknya perempuan semua, ya. Jadi kalau anaknya perempuan semua, lalu kemudian orang tua masih hidup mau menghibahkan semua hartanya kepada anak. Nah, ini dilihat juga kondisinya ya. Jadi orang tua itu tidak boleh, bahkan para ulama menyebutkan ini haram hukumnya, menghibahkan semua harta kepada semua anak perempuannya dengan niat mau menghalangi saudaranya. Ya. Lalu ketika orang wafat, anak perempuan itu kalau anaknya satu mendapatkan setengah, kalau lebih dari satu kan 2/3. Berarti ada sisa. Jadi sisanya itu nanti diberikan kepada saudara daripada orang tua ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini hibah kepada anak dengan misalnya niat mau menghalangi saudara, ini tidak boleh hukumnya ya, haram hukumnya. Maka kenapa? Karena nanti anak perempuan ini kan ketika menikah walinya itu kan kepada saudara bapaknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi maka ini juga tali silaturahmi ini harus harus dijaga ya. Jadi apa namanya? Tapi kemudian niat menghibahkan harta mau menghalangi saudara. Jadi ya kalaupun mau menghibahkan itu ya paling enggak sepertiga lah ya. Sepertiga dihibahkan nanti sisanya nanti diturunkan menurut hukum waris ya, ketika orang tuanya wafat. Nah, seperti itu Pak ya yang pertama tentang hibah ketika orang tua masih hidup. Kemudian kedua, yang kedua tadi tentang apa ya? Tentang Halo? masing-masing anak, tentang masing-masing suami dan istri membawa anak, janda dan duda. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya masing-masing membawa anak, eh, anggap aja misalnya sama-sama bekerja Pak ya, suami istri sama-sama bekerja dan harta apa namanya katakanlah tidak membawa harta sebelum pernikahan. Jadi setelah pernikahan berarti harta yang diperoleh setelah pernikahan itu menjadi harta bersama di antara suami istri ketika sama-sama bekerja ya. Maka ketika di antaranya salah satu meninggal, maka harta itu kita bagi dua ya, kita bagi dua. Nah, bagaimana dasarnya itu kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 12. Jadi walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi apa namanya? Harta yang dibagi itu adalah harta miliknya mayit ketika dia wafat. Nah, sehingga ketika harta itu diusahakan secara bersama, maka tentu saja berarti mereka memilikinya bersama. Kita anggap aja kontribusinya sama-sama, maka kepemilikannya berarti 50-50 ya, 50% milik suami, 50% milik istri. Jadi ketika yang wafat suami, maka harta yang dibagi itu adalah 50% harta saja. Dari 50% itu, maka istri mendapatkan, karena suami bawa anak, ya, maka istri ya mendapatkan 1/8 tentunya. Ya, 1/8 karena ada anak dari suami. Jadi ahli warisnya suami itu adalah istrinya yang hidup ketika dia meninggal dan anak yang lahir dari suami. Demikian juga sebaliknya, kalau istri yang duluan wafat, maka ya ahli warisnya istri adalah suaminya dan anak yang lahir dari istri. Nah, siapa itu? Ya, tentu saja anak bawaan daripada si istri. Nah, seperti itu, Pak. Oke.
Alhamdulillah, masya Saya Allah, lengkap ya. rasa Nah cukup ini Pak ya, nanti jelas ya apanya ya, jawaban. kalau hadir di seminar atau di training lah, itu insya Allah bakal menarik nih, Ustaz ya. Iya Semoga betul. terjawab Pak Ahmad ya. Oke, satu Baik, pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum kita tutup. Ada info-info setelah ini, Pak Ibu. Di apa ya, di chat Di ya, chat ada di ya? chat ya. Di chat Iya. ini berapa banyak maksimal memberikan hibah ini Ustaz? Nah, nih, melanjutkan tadi pertanyaan yang Ya, Pak. kalau hibah sih sebenarnya kalau secara fikih kan tidak ada batasan ya, Bapak Ibu mau menghibahkan berapa hartanya. Cuman memang eh, kalau merujuk kepada wasiat, wasiat itu kan maksimal sepertiga ya. Jadi maksimal. Jadi begini, kalau dia punya anak laki-laki dan anak perempuan, ini kan berarti harta itu nanti kalaupun meninggal orang tua itu kan hanya kepada anaknya saja ya. Jadi tidak keluar kepada saudaranya. Ya kenapa? Karena ada anak laki-laki, anak perempuan. Nah, sehingga ketika orang tua masih hidup ya dia kalaupun menghibahkan hartanya itu ya tidak akan menimbulkan masalah kepada saudaranya. Sehingga ya orang tua bebas saja mau memberikan berapa hartanya kepada anaknya. Nah, nanti akan beda kasusnya ketika misalnya orang tua itu tidak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan baik satu atau lebih. Nah, berarti kan ketika dia meninggal, sebagian hartanya itu ada yang istilahnya jatuh kepada saudaranya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu disarankan jangan menghibahkan semua harta, karena pasti akan ada pikiran dari saudara, wah ini kalau sudah habis kita udah nggak dapat nih, berarti ada semacam pikiran bahwa dihibahkan semua itu mencegah saudaranya dapat. Nah, maka kalaupun mau menghibahkan ya sepertiga lah ya, sepertiga sepertiga harta dihibahkan kepada anaknya. Nanti kalaupun meninggal, sisanya itu nanti diturunkan menurut hukum waris. Nah, di mana nanti anak perempuannya itu tetap dapat, istrinya tetap dapat, dan sisanya nanti kepada saudaranya. Nah, itu tujuannya Pak untuk supaya tali silaturahmi itu jangan sampai putus ya seperti itu. Karena memang persoalan harta ini cukup sensitif ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, betul Ustaz. Memang mohon maaf Pak kadang Ustadz, muncul. satu lagi nih Pak Ustadz. Oke, silakan. Ya, ini Nambahin Ustaz. Ya, barusan ada yang ngechat nih. Kebetulan Ya, nih di boleh. HP rame nih yang WA nih. Eh ada satu perkara harta Ya, bawaan dari ibunya, dari ibu atau dari istrinya Pak ya. ya, Nah, istri atau ibu ini masih mempunyai kakak beradik. Nah, ya. terus yang meninggal terlebih dahulu ialah suaminya gitu Pak Ustadz. Nah, artinya Oh ibunya ya, ini kan pengen jual si tanah tersebut. Namun dicegah ya. sama anaknya gitu Pak Ustadz. Nah, sementara ini kan harta bawaan dari si ibunya atau istri si almarhum ya, gitu. Oh, Nah, harta dilihat bawaan sebelum ya menikah harta gitu ya. bawaan, ya harta bawaan sebelum menikah malah. Ya, atau waris Nah, dari orang tuanya mungkin ya. betul, Ya. gitu. Nah, justru yang sekarang lagi dilematis itu si ibu ini mau Mm. dijual anaknya ribut atau marah, nggak dijual dia butuh gitu Pak Ustadz. Ya. Nah, adik-adik dan kakak si ibu ini ya mendukung dijual aja nggak apa-apa Ya, tanggung jawab. betul. Ya. Nah, Ya di sini sebenarnya ya kebingungan tuh Ustadz ya. Gimana? secara hukum fikih ketika harta itu miliknya istri ya, berarti itu Ya, bukanlah harta waris. Ya, jadi ketika suaminya meninggal, harta itu tidak termasuk waris dari suaminya, karena itu bukan milik suaminya, gitu loh. betul. Nah, jadi itu adalah milik daripada istri. Ketika milik daripada istri dan istri masih hidup, maka hak istri mau ditasarufkan. Kalau dalam fikih itu namanya ditasarufkan. Mau dikelola itu terserah ya. Mau dijual, mau dihibahkan, mau diwakafkan, itu terserah istri ya. Seperti itu. Ya, Jadi anak itu tidak berhak untuk kemudian mencegahnya. Boleh boleh ngasih saran ya kan, boleh ngasih saran, boleh ngasih pertimbangan ya mungkin seperti itu. Tapi tidak bisa mencegah ya. Kecuali kalau misalnya ketahuan mau dipakai untuk yang tidak syar'i misalnya. Nah, itu mungkin ya itu mencegah berarti supaya jangan sampai dipergunakan. Tapi kalau misalnya untuk kebaikan atau misalnya untuk membiayai hidup misalnya kan si ibu ketika sudah meninggal suami butuh biaya hidup, lalu itu kemudian dijual ya sah-sah saja ya seperti itu untuk kemudian dijual ya. Mau diwakafkan atau mau dihibahkan, dijual untuk kepentingan biaya hidup itu juga boleh Pak. Seperti itu. Jadi si anak tinggal dipahamkan saja bahwa itu
adalah harta milik si ibu atau adalah istri, dan itu sah untuk kemudian dikelola seperti itu. Oke, menarik nih. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak Ustadz. ya Oke, sama-sama. baik Bapak Ibu. Nah, mungkin berhubung waktunya juga. Jadi Bapak Ibu banyak kasus-kasus itu akan muncul ya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin ya mendapatkan kasus dan bisa menyelesaikannya, sebenarnya Insya Allah kita ada training yang bisa menjadi latihan. Karena kita itu akan banyak latihan, itu akan membuat kita lebih mantap dalam pencapaian proses pembelajaran. Ya, kita ada juga mentoring, tapi itu belajar satu arah ya. Kalau training, Insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan latihan-latihan, maka akan mudah dalam proses teknik mind mappingnya. Nah, Bapak Ibu ini mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada info penting ya di akhir Bapak Ibu boleh lihat nih, saya akan share dulu. Udah muncul. Nah ini ya malam hari ini Bapak Ibu yang tidak bisa semuanya mungkin kita jawab. Tadi sudah saya kirimkan satu demi satu linknya untuk konsultasi waris via Zoom. Jika Bapak Ibu ya kalau ikut trainingnya, alhamdulillah itu Bapak Ibu bahkan ketika join konsultasi waris via Zoom ini, Bapak Ibu malah membantu orang-orang ketika bertanya. Nah ini kelebihan bagi alumni training. Nah, karena mereka sudah bisa insya Allah ya membantu menyelesaikan. Nah, kalau Bapak Ibu mau, insya Allah nanti akan kami infokan. Nah, kalau Bapak Ibu seandainya ya saya nggak bisa Zoom terbatas, Bapak Ibu boleh ikut di WAG konsultasi waris, itu ada. Yang nomor 2 itu udah kami kirimkan juga tadi. Dan ada juga Bapak Ibu info-info belajar waris. Nah, insya Allah kita akan ada. Jadi kami membagi kalau seminar, webinar, insya Allah tiap bulan itu ada, konsultasi ada, dan ngobrol seperti ini, sharing juga ada. Kemudian kalau per 2 atau 3 bulan itu ada training waris namanya. Nah, tapi untuk sebelumnya ada mentoring setiap bulan, training waris 2 atau 3 bulan, dan ada juga per semester itu training lanjutan. Nah, Bapak Ibu nanti akan dapatkan infonya di WAG info belajar waris ini. Nah, Bapak Ibu kami juga menyediakan konsultasi private. Nah, private ini Bapak Ibu kan ingin privasinya terjaga, tidak ingin semuanya disampaikan ke umum seperti ini, atau via Zoom, atau di WAG, maka Bapak Ibu boleh hubungi kami. Ya, secara privat bisa klik di linknya, tadi sudah saya kirimkan belum ya Bapak Ibu, boleh kirim ke, di sana nih saya kirimkan, yang terakhir ke ini. Boleh diklik, itu langsung masuk ke form untuk memberikan konsultasi. Jadi Bapak Ibu kami bagi dalam 3, ini. Jadi ada konsultasi waris ini kami bagi 3, ada via WAG, Zoom, dan juga private. Nah ini ada yang ini gratis ya, kalau ini private kita angkat profesional ya. Nah Bapak Ibu itu dulu ya untuk pembelajaran. Bapak Ibu kami sarankan bagi yang betul-betul ingin terselesaikan, apalagi ingin membantu umat, masyarakat, Bapak Ibu silakan ikuti training kita. Alhamdulillah training kita sangat-sangat membantu ya. Ini salah satu orang tua kita, ibu yang sudah berusia 80 tahunan aja, ini sangat terinspirasi dan memberikan pesan-pesan nih buat kita. Mari kita dengarkan terlebih dahulu pesan ibu yang sudah berusia 80 tahun ini. Kita simak Bapak Ibu ya videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu?
ya kenapa terlambat kali ilmu yang kini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya Ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Oke, baik, kebetulan keluar dia ya. Kita coba masuk lagi. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi yang kita bisa dengarkan. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan kita sulit untuk membantunya. Ini kita coba bagikan sedikit lagi ya, Bapak Ibu. Kasus-kasus contoh ini yang kami coba ambil. Banyak terjadi di masyarakat kita sampai kepada hal-hal seperti ini. Tentu kita tidak inginkan, Bapak Ibu. Ya, kita tidak inginkan terjadi di mana ada kasus sampai ada yang bunuh, ada yang meninggal, ya ada sampai istri yang berdarah. Nah, ini Bapak Ibu sudah dikatakan jauh-jauh hari, ya di mana di sini ada dikatakan oleh Rasulullah bersabda, ini akan dikatakan bahwa akan terjadi pertikaian saudara akibat pembagian waris. Nah, di sini ya kita lihat. Nah, makanya kita diminta pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang-orang. Nah, karena aku hanya manusia yang akan meninggal dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Nah, makanya Bapak Ibu ya semoga kita tidak terjadi dalam keluarga kita. Maka kami membuka kesempatan siapapun insya Allah bisa belajar. Karena kami sudah membuka ini insya Allah angkatan yang ke-20 ya. Nah, kami ada training namanya training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris secara online. Ada juga training secara offline di hotel itu bisa menghitung waris dalam 1 hari saja. Nah, Bapak Ibu, materinya apa? Memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Ini sangat lengkap. Rincian asabul furu dan asobah, penghalang waris dan praktek menghitung waris, praktek menghitung waris ini secara aul dan prod, dan juga ada kasus-kasus di masa Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu akan belajar ini secara betul-betul interaktif antara Ustadz sama Bapak Ibu itu walaupun online tapi serasa offline. Nah, ini peserta yang mengatakan kita belajarnya online tapi terasa offline. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan langsung berhadapan dengan Ustadz yang berada di layar nantinya dengan papan tulis dan alat tulisnya. Nah, Bapak Ibu akan melihat langsung Ustadz menuliskan dan Bapak Ibu akan diajarkan terus bagaimana teknik mind mapping yang mana ini yang kami gunakan berbeda dari yang lain-lainnya. Jadi tidak ada menggunakan tabel, tidak ada menggunakan hafal-hafalan, dan bahkan insya Allah dengan teknik mind mapping Bapak Ibu bisa hafal tanpa menghafal. Nah Bapak Ibu kapan waktunya? Insya Allah kalau tidak ada pergeseran, kita akan mulai tanggal 24 September sampai nanti 8 Oktober. Kenapa? Karena 5 kali pertemuan ini kita buat setiap harinya hari Selasa dan Jumat. Mulai jam 8 atau 20.00 sampai 21.30 WIB. Nah, fasilitasnya lengkap kami bagikan Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita coba lanjutkan. Apa itu fasilitasnya? Bapak Ibu akan mendapatkan e-book ya, makalah atau e-book. E-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris seperti ini. Nah, selain e-book, Bapak Ibu akan diberikan ada bagan waris yang kosong, berisi, lengkap. Ini untuk memudahkan dalam
pola membuat bagan dan teknik mind mapping tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini kami memberikan juga ada sertifikat dan Bapak Ibu yang menarik lagi, Bapak Ibu di training ini akan mendapatkan banyak sekali latihan-latihan. Dari awal pertemuan itu sudah ada latihan. Nah, ini serunya. Baru mulai Bapak Ibu diajarkan oleh Ustadz caranya. Nah, langsung diajarkan bagaimana teknik mind mappingnya dan langsung kita latihan. Nah, latihan-latihan ini Bapak Ibu tidak hanya dalam Zoom, tapi setelah kita adanya selesai pembelajaran, kita kan ada dikasihkan grup itu, grup WhatsApp konsultasi secara private. Nah, ini selama ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah selesai training, Bapak Ibu tetap masuk di dalam grup, di mana Ustadz ada di sana, Bapak Ibu bisa menyelesaikan kasus waris, Bapak Ibu jumpai di sana. Artinya apa? Media grup tadi, WAG-nya, itu untuk diskusi ketika Bapak Ibu dapat kasus, Bapak Ibu lemparkan saja ke grup, biasanya akan dibantu oleh semua alumni. Termasuk Bapak Ibu juga berperan, kirim hasilnya, nanti Ustadz akan koreksi. Benar nggak yang sudah Bapak Ibu buat? Nah, latihan-latihan tadi Bapak Ibu yang untuk menguatkan mind mapping Bapak Ibu akan diberikan setiap hari insya Allah. Jadi hari Selasa kita Zoom, besok Bapak Ibu sudah ada latihan atau mengulang ya. Besoknya lagi, Selasa, Rabu, Kamis ada latihannya lagi. Sampai hari Jumat ada latihannya, malamnya Zoom lagi. Nah begitu Bapak Ibu kita gunakan betul-betul Bapak Ibu bisa hafal tanpa menghafal. Makanya ada peserta yang telah selesai, ada menyatakan kepada kami, bahwa ketika dia menerima kasus waris dengan teknik mind mapping ini udah terpetakan di pikirannya sehingga dia bilang apa, saya langsung bisa menyelesaikan kasus waris yang saya temui. Nah ini yang terjadi ketika dia hanya dengan melihat tembok atau dindingnya. Bapak Ibu inilah yang akan kami berikan. Insya Allah saya juga akan berikan kenapa teknik ini luar biasa. Insya Allah saya juga akan berikan nanti dari pertama ya. Oke, Bapak Ibu tadi udah disebutkan ini yang akan dipelajari Insya Allah lengkap Bapak Ibu. Nah ini ya pernah dari hari pertama, kedua, ketiga, empat, lima kali pertemuan. Nah berapa sih biayanya? Biayanya ini normalnya 500.000. Nah ini kita kasihkan harga promo buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, maka cukup bayar 295.000 saja. Nah, Bapak Ibu, ini kita buat umum nih. Tapi Bapak Ibu yang hadir malam ini khusus ya, peserta malam ini, kami berikan diskon, plus diskon 50.000, maka dapatkan harga spesialnya hanya 245.000 saja. Nah, bagaimana cara daftarnya? Bapak Ibu bisa ya langsung masukkan di sini ada link ya, itu ada kami kasihkan link. Nah, link itu masih link normal. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya mau, ini kami kasih link khusus di mana sudah ada diskon. Nah, ya. Diskon 50. Bapak Ibu boleh klik link yang kami kirimkan atau nanti Bapak Ibu boleh ya apa namanya? Mendaftar di Ngopi Waris. Nah, ini kami berikan linknya. Itu sudah ada diskon 50.000-nya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu seandainya belum dapat diskon 50.000, maka gunakan voucher kupon. Nah, ini dia. Gunakan voucher, ada diskon 50.000 itu dengan Bapak Ibu ketikkan diskon TW Training Waris 50 RB 50.000. Nah, ketika Bapak ketikkan ini Bapak Ibu, maka langsung terpotong 50.000 jadi 245. Oke, itu saja barangkali informasinya. Nah, Bapak Ibu kalau mau dapatkan informasi ini, silakan klik link ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sebagian sudah ada ya mendaftar di sini melalui link ini. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bukan hanya mendapatkan informasi tentang program kita, tapi Bapak Ibu bisa melihat tontonan rekaman ini, rekaman yang pada malam hari ini di sini. Nah, saya kirimkan juga di chat. Boleh langsung diklik Bapak Ibu ya. Nah, tuh saya kirimkan. Klik itu Bapak Ibu bisa nanti tonton rekamannya di sana di dalam member areanya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan lain-lain silakan hubungi saya di nomor 0853 55517722 dengan Rahmat Junaidi. Ke WA saya boleh. Itu saja barangkali Bapak Ibu informasinya. Nah, kami memang membatasi waktunya untuk malam ini karena kita ngopi ya. Ngopi jangan kemalaman nanti begadang jadinya. Oke, walaupun mungkin belum ngantuk ya. Oke, Bapak Ibu, itu dulu barangkali. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari Selasa dan Jumat. Ingat, Kapah Wadi Center sering mengadakan kegiatan itu di hari Selasa dan Jumat. Lihat informasinya dalam member area atau di WAG, kami akan kirimkan. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Ustadz Yusran, terima kasih Ya, untuk sama-sama kajian Bapak Ibu. tadi, Dukrin semua ya. Ada Aldi. Izin kita close ya Bapak Ibu ya. Nanti rekamannya kita siap.